Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan belajar di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Kita masih belajar tentang Salomo. Ini berhubungan dengan 1 Raja-Raja 9 yang dulu Ibu Yohana pernah sampaikan ke adik-adik semua. Masih ingat apa enggak? Berharap semua masih ingat ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini karena kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, waktu kita belajar di 1 Raja-Raja 9, waktu Tuhan Allah menampakkan diri, apa yang Tuhan bilang? Ada dua hal yang Tuhan bilang. Yang pertama, Salomo, kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud ayahmu, kerajaanmu akan diberkati dan kerajaanmu akan diteguhkan. Tetapi kalau kamu tidak menuruti firman Tuhan, tidak setia pada Tuhan, Tuhan akan mencerai-beraikan bangsa Israel dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo akan diruntuhkan. Ternyata di 1 Raja-Raja 11 ini terjadilah sesuatu yang dilakukan oleh Salomo di luar dugaan kita semua. Semuanya pasti berpikiran Salomo tetap setia, ya kan? Ibu Yohana juga berpikiran seperti itu. Ternyata tidak. Salomo sudah tua, dia memiliki banyak istri dan istri-istrinya ini bukan orang Israel, tetapi orang-orang kafir, orang-orang dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Dan mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, tidak menyembah Allah. Tetapi anehnya, Salomo memilih mereka menjadi istri. Kebiasaan istrinya mereka inilah akhirnya menjadi kebiasaan oleh Salomo. Salomo akhirnya lama-lama tidak menyembah Tuhan, tetapi malah menyembah berhala. Ayat yang ke 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Sayang ya, padahal Salomo sudah diberkati Tuhan melimpah. Tuhan menampakkan diri sampai 2 kali. Kerajaannya sangat besar. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa daripada orang lain di muka bumi. Tetapi di akhir hidupnya, Salomo tidak setia pada Tuhan. Tuhan sangat marah. Tuhan akhirnya sakit hati kepada kelakuan Salomo, dan Tuhan akhirnya menjatuhkan satu hukuman bahwa kerajaan Israel akan dicerai-beraikan. Tetapi bukan saat Salomo masih hidup, tetapi kelak waktu Salomo sudah dipanggil Tuhan. Kita belajar ya adik-adik, kalau setiap Tuhan berjanji pasti Tuhan menepati. Tetapi kadangkala kalau manusia berjanji, sedikit sekali yang menepati, ya kan? Kita ingat pelajaran di Perjanjian Baru. Paulus pernah mengingatkan, pergaulan yang buruk mempengaruhi kelakuan baik. Saat lingkungan adik-adik baik, adik-adik juga jadi baik. Tapi kalau lingkungan adik-adik yang jelek, yang nakal, berteman dengan anak-anak nakal dan tidak baik, adik-adik pasti akan ketularan yang tidak baik. Misalnya, adik-adik berteman dengan anak-anak yang suka berkata-kata kotor. Contohnya apa? Ibu Yohana gak mau nyontohin, gak mau. Kata-kata kotor itu tidak boleh keluar dari mulutnya. Tapi kalau adik-adik berteman dengan anak-anak yang berkata-kata kotor, lama-lama adik-adik juga punya kebiasaan untuk berkata-kata kotor. Saat kaget, bukan ngucapin haleluya misalnya gitu kan, tapi ngucapin kata-kata kotor. Jangan ya, makanya harus pintar-pintar mencari teman, pintar-pintar bergaul dengan orang-orang yang baik, selalu ada di lingkungan orang benar dan baik supaya adik-adik menjadi baik. Dari kecil harus pintar mencari teman, bukan hanya teman yang semua harus cantik-cantik, bukan, harus kaya-kaya, bukan begitu. Maksudnya teman yang mempunyai karakter yang baik sehingga adik-adik pun menjadi anak-anak yang berkarakter
baik. Kalau lingkungannya sudah tidak baik, pasti adik-adik akan ketularan yang tidak baik. Seperti Salomo itu. Waktu dia muda, dia sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi waktu dia tua, dia bergaul dengan istri-istrinya yang tidak baik. Dia jadi menyembah berhala. Sayang ya. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan kecewa. Adik-adik, jangan sampai buat Tuhan kecewa ya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik pada kita. Contohnya dia sudah mati di Golgota untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi hari ini yuk sama-sama berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Yuk nyanyi yuk. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Masih ingat lagu ini? Lagu ini indah ya, mengingatkan kita semua untuk taat pada Tuhan. Jangan mencontoh Salomo. Yuk kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami diingatkan untuk tetap setia pada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan memberkati adik-adik semua dengan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Habarus Renungan Harian Anak.